Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu seputar cara konfigurasi ataupun cara setting mikrotik dari awal hingga akhir dan bisa digunakan untuk hotspot voucheran. Oke, langkah yang pertama yaitu Anda harus mengenal terlebih dahulu yaitu port Ethernet pada mikrotik. Bisa Anda lihat seperti pada video. Untuk posisi Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4 dan Ether 5 bisa Anda lihat pada video. Oke, selanjutnya silakan Anda hubungkan kabelan dengan mikrotik dan laptop Anda yaitu pada Ether 2 ya, karena untuk Ether 1 kita akan gunakan sebagai dari sumber internet, yaitu baik dari ataupun dari sumber internet yang lainnya. Oke, kita langsung silakan gunakan aplikasi andalan yaitu Winbox. Tinggal Anda cari di Google dan cukup banyak ya. Secara default untuk Winbox ini menggunakan login admin, passwordnya kosong. Nanti kita akan ganti untuk keamanan. Oke, kita langsung konekkan saja. Di sini meminta untuk mengganti sandi, nanti kita akan ganti terakhir. Oke, langkah pertama yaitu kita masuk ke interface. Nah, seperti ini. Kita geser ke atas saja biar kelihatan. Anda bisa perhatikan ada Ether 1, 2, 3, 4, 5. Ini topologinya tergantung Anda. Anda ingin menggunakan akses poinnya mungkin 1, 2, 3 perangkat ya, ini masih cukup, atau mungkin banyak, atau Anda bisa menggunakan salah satu Ether tetapi Anda menggunakan akses poin yang banyak tetapi dengan menggunakan switch hub ya. Kalau saya pribadi menggunakan switch hub. Oke, kita langsung sambil jalan saja ya. Pada Ether 1 kita klik saja. Kita kasih nama internet. Ini sumber internetnya ya. Tergantung Anda ini sumber internetnya dari mana. Klik apply. Oke. Lalu Ether 2. Kebetulan Ether 2 ini yang saya gunakan untuk setting ya. Untuk komputer kita kasih nama Ether 2 ini laptop misalkan ataupun PC. Apply. Kemudian Ether 3 kita setting. Ini kita kasih nama misalkan hotspot ya, untuk akses poin voucheran hotspot. Dan jika Anda ingin menggunakan 2 ataupun 3 hotspot, Anda bisa ya. Seperti ini kita coba ya. Yang misalkan Ether 4 misalkan kita gunakan untuk hotspot ya, misalkan bisa menggunakan 2 hotspot tanpa switch ya, tanpa switch hub. Misalkan kita ingin PPOE ulang gitu biar bisa menggunakan media fiber optik dipanjangin gitu, kita kasih nama PPOE begitu ya. Ini contoh saja ya. Jika Anda memiliki 2 hotspot ini, oke, ini kita kasih hotspot 1 ya. Ini contoh saja. Nah, jika Anda ingin menggunakan 2 akses point langsung menggunakan 2 Ether di mikrotik, Anda ini harus setting bridge-nya dulu ya. Nah, klik bridge ya di sini. Nah, klik bridge. Nah, begitu ya. Kita tambahkan. Nah, di sini kita biarkan default, klik apply. Oke. Misalkan kita bridge 1 hotspot ya, biar tidak bingung nantinya. Potnya kita ini ya, tambahkan lagi. Ini potnya ambil 2 Ether ya. Kita Ether ini ya. Oke, sorry. Ini 2 ya, biar beda gitu. Nah, kita ini perkecilin dulu, nah gitu ya, biar kelihatan. Cukuplah segitu. Ini sudah ya, bridge hotspot. Potnya kita tambahkan. Ini interface-nya biarkan dari internet. Ini bridge-nya kita ini pindahkan ke hotspot 1. Apply. Oke. Satu lagi, ini kita ke hotspot 2 gitu ya. Klik apply. Oke. Jika kondisinya seperti ini ya, tipnya bridge begitu ya. Ini bisa Anda lihat. Tetapi jika Anda tidak ingin melakukan bridge, misalkan ini hanya digunakan satu hotspot saja, nanti jika mungkin kita memiliki biaya, kita akan menggunakan switch ya, misalkan switch hub, kita bisa membuat satu juga sebenarnya ya. Kita ini tidak menggunakan bridge ya, kita delete saja. Ini misalkan kita defaultkan dulu, ini kita yang gunakan hotspot ya. Nah, misalkan ini nanti kita akan PPOE, fokusnya ke 1, 2, 3 saja dulu ya. Ini saya contohkan untuk rumah orang, misalkan ini tetangga ya. Ini kita mau biar bayarnya patungan, bisa ini ke tetangga. Contoh ini PPOE, mungkin kita membutuhkan PPOE ulang yang nanti, tapi dasarnya yaitu kita fokus ke sini 1, 2 dan 3. Oke, selanjutnya kita mendapatkan DHCP client dulu, yaitu masuk pada IP lalu DHCP client begitu ya. Klik plus ya, nih klik plus. Untuk DHCP langsung saja di internet ya, klik apply lalu oke. Tunggu sebentar. Nah, pastikan statusnya one. Ini IP address yang berasal dari router ataupun dari sumber internet, karena ini
ini sudah bond, jadi kita akan lanjutkan ke penyetingan selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan menambahkan IP address list. Anda bisa klik bagian IP address. Oke, kita geser ke ini. Oke, secara default ini sudah mendapatkan IP dari sumber internetnya, yaitu di Ether 1 ini ya, Ether 1. Oke, selanjutnya itu kita akan menambahkan address list untuk Ether 2 ya, untuk laptop kita. Yaitu caranya klik plus. Nah, sini kita ini IP-nya biar nantinya tidak bingung, kita harus membedakan. Misalkan saya menggunakan 10 untuk Ether 2-nya, 10.1/24. Ini kita ubah ke Ether 2 ya, ke Ether 2, apply. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk Ether 3-nya. Kita misalkan Ether 3 1/24. Kita ini interface-nya arahkan ke Ether 3, yaitu untuk hotspot ya. Apply. Oke, kemudian kita Ether 4 kan 1/24 Ether 4 apply. Oke, selanjutnya yaitu Ether 5 1/24 Ether 5 ya, apply. Oke, nah jika Anda perhatikan ini ada yang apa ya, agak miring-miring, ini merah ya tandanya. Sebenarnya ini berarti port Ether pada Mikrotik tidak digunakan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan setting DNS dulu, yaitu dengan masuk ke IP DNS. Kita setting DNS dulu. Anda bisa setting DNS seperti ini. Ini sudah menggunakan Google. Contohnya kita misalkan 8.8.8.8 tambahkan kemudian 8.8.4 ini untuk DNS Google. Kemudian Anda bisa nambahkan misalkan DNS Cloudflare 1.1.1. Kemudian yang secondary yaitu 1.0.0.1 gitu ya. Kemudian klik remote allow request seperti ini. Anda juga bisa menggunakan DOS server ya. Mungkin lain waktu akan saya bahas untuk menggunakan DOS server. Di apply. Oke, kita coba cek lagi apakah sudah tersimpan. Oke, sudah ada ya. Misalkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan setting DHCP server ya. Klik IP DHCP server biar ini kelihatan semua ya. Nah, cukuplah segini, yaitu pilih DHCP setup ya. Pada interface pilih laptop, kita akan setting yang Ether 2, lalu klik next. Sudah sesuai ya untuk IP-nya. Ini kit yang laptop Ether 2 10, klik next. Gateway-nya klik next saja ya. Ini untuk rentan IP ya. Kalau laptop kita kan di kit ini kan hampir 200 lebih ya untuk alokasi IP-nya. Jadi misalkan kita buat mau default juga tidak apa-apa sih. Kalau saya misalkan buat di 10 saja tidak apa-apa ya. Default juga tidak apa-apa. DNS-nya otomatis Google karena kita sudah setting DNS ke Google. Klik next. Ini klik next saja, sukses ya. Kemudian kita lakukan yang lainnya. Lalu kita akan setting Ether 3 ya. Ini hotspot Ether 3. Klik next saja. Nah, ini misalkan untuk hotspot kita misalkan samakan dengan yang tadi saja ya. Dari start dari 10, DNS-nya sudah, kita next, sukses. Kemudian kita tambahkan untuk Ether yang lainnya. Oke, sorry, jangan DHCP setup. Kita pilih yang Ether 4, kita setting dulu semua. Kita ini dari biar sama, kita setting 10 saja. Klik next. Oke, berarti Ether 234 sudah, berarti satu lagi ya. DHCP setup. Kita PPW, ini miring-miring ini karena Ethernya belum dipakai ya, kabelnya belum terpasang. Oke, kita dari biar sama kita gunakan start dari 10 saja untuk alokasinya. Klik next. Nah, gitu ya. Bisa Anda lihat ini merah tandanya belum terpasang untuk kabelnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menambahkan firewall pada NAT ya, yaitu Anda bisa klik IP, pilih firewall. Nah, di sini ya. Lalu Anda pilih NAT. Nah, ini NAT ya, pilih NAT. Lalu tanda plus, klik. Kemudian di sini pilih SRC NAT. Kemudian pada out interface kita pilih internet biar si router ini, si Mikrotik ini mendapatkan sumber internet dari Ether 1 gitu ya. Selanjutnya ini ya, pilih internet, lalu pilih action, pilih Masquerade, lalu klik apply. Anda juga bisa menambahkan komentar. Kita langsung default saja, apply.
Oke, gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya kita buka terminal. Nah, jika dimintain password, kita akan setting dulu mikrotiknya. Pertama, silahkan masuk ke sistem, lalu kita ke user. Di sini ini masih admin. Anda bisa membuat yang baru, menambahkan misalkan di sini kita tambahkan dunia MR, passwordnya misalkan 123456 123456. Ini untuk grupnya Anda bisa full read atau hanya membaca saja ataupun hanya write saja gitu ya. Kita full saja, apply, oke. Kemudian untuk admin ini bisa kita hapus ya. Untuk admin kita bisa hapus, kita delete saja. Berarti kita sudah bisa login menggunakan ini ya, yang baru. Oke, kita tutup. Oke, langkah selanjutnya kita akan tutup dulu, lalu kita buka lagi Winbox-nya. Kita akan login menggunakan ini, kita coba login menggunakan admin ya. Nah, ini error, kita login menggunakan yang sudah setting kita barusan. Passwordnya 123456 gitu ya. Itu kita connect. Nah, kita langsung buka terminal, kita coba ping ke Google. Nah, jika seperti ini berarti sudah jalan ya. Jadi mikrotik ini sudah mendapatkan akses internet. Untuk menghentikan proses, silahkan gunakan Ctrl C begitu ya. Selanjutnya kita akan coba mengganti dulu nama default ini. Ini masih tulisannya mikrotik. Masuk ke sistem, cari identifikasi, pilih identifikasi. Kita ganti misalkan dunia MR, apply. Oke, maka ini sudah berganti. Oke, untuk selanjutnya kita akan setting jam ataupun konfigurasi biar mikrotik ini tidak ngaco nantinya, yaitu kita akan setting NTP client ya. Silakan masuk ke sistem, pilih NTP client. Ini silakan enable, modenya unicast saja. Lalu silakan Anda ketik 0.id.pol.ntp.oren gitu ya. Kemudian untuk yang kedua 0.id.pol.ntp.org 0, jangan 0 lagi, ini kita bisa 1 2 3 ya, sampai 3 untuk TP ini. Kita apply, biarkan ini, klik OK. Kemudian selanjutnya silahkan masuk sistem lalu, pilih clock, kita pilih time zone-nya ke Asia Jakarta ya. Kita pilih Asia Jakarta, karena ini internetnya saya putuskan terlebih dahulu, kita tidak mau, berarti harus setting manual. Kita coba September 22, tanggal 22 berarti 2023 ya. Lalu klik apply, oke. Oke, untuk selanjutnya kita akan setting hotspot untuk pacaran, yaitu pada Ether 3. Silakan klik IP, lalu pilih hotspot seperti ini ya. Lalu pada server klik hotspot setup seperti ini ya. Lalu pilih Ether 3 hotspot ya. Klik next. Ini sudah ini ya, biarkan seperti ini. Ini tujuannya di bawah 10 nanti kita bisa gunakan IP-nya untuk access point, sedangkan di atas 10 nanti IP-nya digunakan untuk IP pengguna pacaran begitu ya. Klik next. Ini klik next saja. DNS name, saya sarankan jangan menggunakan nama domain yang populer, Facebook, YouTube ya. Apalagi di setting youtube.com, nanti ketika pengguna WP mengakses halaman vouchernya setelah login, nanti pas buka YouTube-nya malah error ya. Gunakan domain yang belum digunakan begitu ya. Contohnya di sini saya akan menggunakan mr.net saja karena memang jarang ada yang pakai. Ini terserah teman-teman, misalkan terserah ya, misalkan bebas.com, terserah, yang penting gunakan nama domain yang belum digunakan. Tipsnya, kita setelah diisi kita klik next. Ini untuk default login pacaran ya. Ini untuk passwordnya misalkan kita default ya, ataupun misalkan kita isi terserah teman-teman. Misalkan ini saya contohkan dunia MR saja, passwordnya misalkan 123456 begitu ya kira-kira. Klik next, lalu ini spotnya sudah bisa dibuat ya. Kita coba klik, ini sudah benar ya. Address poolnya biarkan di default, ASPROP biarkan. Nah, ini untuk address per MAC ini isi satu saja ya. Ini biar loginnya satu voucher untuk satu pengguna gitu. Jadi kalau diisi dua, nanti satu voucher bisa digunakan oleh dua pengguna begitu. Oke, kita apply, lalu
Oke ya. Selanjutnya masuk ke server profil, maka yang default ini sudah ada ya. Di sini kita coba klik yang AS Drop 1. Untuk radius ini untuk user manager ya, yang diinstal. Untuk Mikrotik ini untuk user manajernya harus kita download dulu, tapi nanti kita akan menggunakan Micmon yang lebih simpel ya. Ini untuk namanya biarkan default saja ini ya. Nah, untuk HTML directory nanti kita bisa ganti sebenarnya ya. Oke, nanti akan kita bahas ya untuk halaman loginnya biar lebih elegan, dinamis, dan lebih menarik. Nanti kita akan setting. Kita ke login dulu saja. Di sini saya sarankan settingannya seperti ini ya. Klik HTTP/PHP, kemudian PHP. Ini kemungkinan masih ada perangkat yang menggunakan sistem Android lama. Kemudian Mac ya. Oke, ini ya. Oke, ini sudah kita apply. Kemudian teman-teman juga bisa setting yang default ya. Bisa disamakan. Kita coba buka ini. Kita mulai dari general, kita samakan saja untuk yang default. Untuk IP-nya kita samakan saja ya, tinggal copy hotspot addressnya, kemudian ininya tinggal copy DNS-nya. Kita ke login, sudah sama ya. Kalau sudah sama, kita klik apply. Oke, begitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa klik yang user profile. Kita coba klik saja yang default. Oke, ini untuk share user itu satu voucher untuk satu perangkat ya. Ini biarkan default. Kita makcokinya kita 1 hari saja. Oke, ini belum disetting ya untuk simple quitnya. Sini belum kita setting. Ini biarkan seperti 1 day saja ya. Klik OK, apply. Oke, lalu kita ke user. Nah, di sini tadi yang sudah kita buat ya. Bisa lihat kita sudah membuat satu user ya. Ini namanya untuk passwordnya tadi untuk melihat ini headnya hilangkan saja. Berarti 12456. Oke, untuk profilnya ini sudah ya, servernya al saja ini yang utama ya. Nanti kita bisa bikin di Micmon saja. Oke, dan kita juga bisa menambahkan rate limit ya. Misalkan kita untuk uploadnya bisa misalkan 2 MB 2 M ya, 2 mega strip. Untuk downloadnya kita 4 mega tuh ya. Kemudian yang lainnya ini biarkan dulu ya. Klik apply lalu oke, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan di HP ya. Anda bisa langsung kita coba yang sudah kita setting. Nah, ini adalah halaman login defaultnya, bisa Anda perhatikan sebelah kanan. Lalu kita masukkan dengan user yang kita sudah buat ya. Tadi itu apa ya, ini ya untuk voucherannya. Ini ya, kita untuk contoh saja dulu. Ini passwordnya 12346 connect, maka sudah terhubung gitu ya. Ini hanya untuk contoh saja. Oke, kita coba lihat di bagian host. Oke, sudah ada ya. Ini sudah ada masuk, kemudian aktif juga. Ini sudah aktif ya. Ini karena untuk sumber internetnya saya matikan dulu karena digunakan untuk Mikrotik yang lain. Ini hanya untuk tutorial saja. Oke, sudah masuk ya. Jika Anda perhatikan ini halaman loginnya ya, masih default. Nanti di video selanjutnya saya akan membuat voucheran sekaligus kita akan mengganti default dari halaman login ini ya, dari halaman login untuk user voucheran begitu ya. Tapi lebih tepatnya nanti saya akan menjelaskan dulu seputar penggunaan Micmon begitu ya. Untuk video kali ini semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya ataupun part 2 kita akan setting Micmon ataupun voucherannya, bagaimana cara membuatnya dan cara settingnya begitu. Dan terima kasih.